Alhamdulillah, sama salat subuh yang dimulakan oleh Allah SWT. Sungguh kita syukur kita kepada Allah SWT. Karena apa? Karena Allah SWT telah memberi nikmat yang paling besar kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kalau orang ini sudah diberi nikmat iman, nikmat Islam, tandanya apa? Setiap keadaan dia ini dalam keadaan disenangi oleh Allah, dalam keadaan baik, dalam keadaan dicintai oleh Allah SWT. Kalau dia ini orang yang iman ini, dia ini sakit. Kalau sakit ini, sakitnya dia ini menggugurkan dosa-dosanya. Kalau dia tidak punya dosa, maka akan menaikkan derajatnya. Kalau orang iman ini orang yang sehat, maka dengan kesehatannya itu akan banyak amalnya, banyak kebaikan-kebaikan yang dia buat. Kalau orang iman, orang Islam ini dia kaya, maka akan banyak sedekahnya, banyak infaknya. Bikin pondok pesantren, bikin masjid. Kalau orang iman, orang Islam ini dia seorang yang miskin, maka akan mudah hisabnya. Di akhirat akan mudah hisabnya, bahkan tidak dihisab. Karena tidak ada yang dihisab, tidak mempunyai apa-apa. Kalau dia ini hadirin yang dimakan Allah SWT, maka kita syukur pada Allah SWT. Allah SWT jadikan kita ini orang yang iman, orang yang Islam. Ini tandanya kita di dunia ini akan menjadi bahagia. Di dunia ini diberi kebahagiaan, dan di akhirat akan jadi raja-raja di surganya Allah SWT. Maka bagaimana iman kita ini kita jaga terus hadirin sampai di akhir hayat kita, sampai mati bisa mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Angkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dijamin masuk surga. Penting hadirin kita ulang-ulang kalimat ini hadirin. Di masjid kita ulang-ulang habis sholat lima waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di rumah juga seperti itu hadirin. Ketika waktu bersihkan rumah, waktu nyuci, waktu masak, waktu di sawah, maka dalam hati kita ulang-ulang kalimat iman ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan siapa saja, entah itu sendirian atau bersama teman, atau waktu ngobrol, atau dengan siapa saja, maka hatinya ini tetap tawajuh pada Allah SWT. Hatinya tetap menghamba kepada Allah SWT, mengucapkan kalimat terus ini la ilaha illallah. Supaya apa ini? Supaya nanti di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat iman ini. Bagi dengan dimakan Allah SWT, orang meninggal ini karena kebiasaan hidupnya di dunia ini. Mungkin kalau sudah terbiasa jadi seorang pedagang, setiap hari menawarkan dagangannya, harganya terong segini, harganya lombok segini kan, maka mungkin matinya jangan seperti itu, ada seperti itu. Kalau dia seorang kondektor, mungkin Magetan, Madiun, mungkin matinya nanti akan mengucapkan kalimat seperti itu. Maka bagaimana kita latihan, kita wiridkan kalimat iman ini, kalimat la ilaha illallah ini, supaya apa? Jadi di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat iman ini. Kaji yang dimakan Allah SWT, baginda Muhammad SAW beliau juga bersabda, di akhirat itu hadirin, Allah SWT ini mempunyai tiang, yang mana tiang ini terbuat daripada nur. Apabila seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tiangnya akan bergetar. Tiangnya akan bergetar. Masya Allah. Maka Allah SWT berfirman, berhenti bergetar. Maka tiang ini menjawab, ya Allah, bagaimana saya berhenti bergetar sebelum Engkau ini mengampuni hambaku yang mengucapkan kalimat iman ini. Kalau itu Allah SWT berfirman, ya sudah, kalau itu saya ampuni dia. Hadirin dimakan Allah SWT, alangkah mudah jika kita ini ingin mendapatkan ampunan daripada Allah SWT.
Tetapi sedikit sekali orang yang sangat mengetahui hal ini hadirin. Alangkah mudahnya hadirin. Dan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau juga mengatakan hadirin, waktu ketika ada seorang hamba ini dipanggil oleh Allah SWT, dipanggil di hadapan oleh Allah SWT, dan dihadapkan di depannya ini ada 99 buku catatan amal keburukannya hadirin. Maka Allah SWT berfirman kepada hamba tadi, wahai hambaku, apakah malaikat pencatat ini mengingkari semuanya ini? Tidak, wahai Allah. Wahai hambaku, apakah kamu sekarang dihinakan? Wahai hambaku, apakah kamu punya alasan? Tidak, wahai Allah. Maka wahai hambaku, sekarang hari ini kamu tidak akan disiksa, karena di sisiku ini kamu akan mempunyai secari tulisan, yang mana apabila secari tulisan ini ditimbang di sisi sebelah kanan, maka yang 99 catatan buruk ini ditimbang di sisi sebelah kiri, maka akan lebih berat secari tulisan itu. Maka lihatlah ini, maka kemudian diberikan kepada hamba tadi. Ternyata tulisannya apa di dalam secari kertas tadi hadirin? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka wahai hambaku, karena berkahnya secari tulisan ini, maka dosa-dosamu ini diampuni oleh Allah SWT. Hadirin dimuliakan Allah SWT, tidak ada yang melebihi beratnya ini, melebihi asma Allah SWT. Maka kita sungguh betul-betul syukur hadirin dijadikan oleh Allah SWT orang yang iman, orang yang Islam. Ini tandanya ini kita akan mulia di dunia dan di akhirat hadirin. Sukses di dunia dan di akhirat hadirin. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Maka bagaimana kita jaga iman kita, jaga hubungan kita yang baik pada Allah SWT. Jangan ada sampai sedikit pun maksiat pada Allah SWT. Jangan ada sampai sedikit pun maksiat pada Allah SWT. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Kalau kita sudah terlanjur maksiat tadi, maka bagaimana cepat-cepat kita ini tobat kepada Allah SWT, mempunyai hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Ada 3 orang saudara hadirin. Saudara, 3 orang saudara ini, ketiga-tiganya ini seorang muadzin dan ketiga-tiganya ini seorang yang hafal Al-Quran. Saudara yang pertama ini sama-sama muadzinnya, sama-sama hafal Al-Qur'annya. Maka di akhir hayatnya ini, naudzubillah, ini baik adikku, tolong ini bawakan Al-Qur'an ini. Waktu sakaratul maut tadi, maka dia saudara yang pertama ini bertanya, wahai adikku, tolong saksikan ini. Saya sungguh tidak percaya dengan isi Al-Qur'an ini, naudzubillah. Saudara yang kedua mati juga seperti itu juga, mati tidak membawa iman. Maka saudara yang ketiga, adiknya ini takut apabila mati seperti kakak-kakaknya, saudara yang pertama dan yang kedua. Maka beliau haji di depan Ka'bah berdoa, ya Allah, matikanlah kami ya Allah, saya Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Doanya itu saja. Maka dia langsung menegur, wahai Tuhan, rahmat Allah ini sangat luas, kenapa Tuhan ini minta doa itu saja? Maka beliau cerita begini, saya ini 3 bersaudara. Saudara yang pertama itu 2 mati tidak membawa iman, padahal sama-sama muadzin, sama-sama hafid Quran. Maka orang soleh tadi, beliau sudah banyak pengalaman, maka dia mengatakan, oh pasti saudara-saudara Tuhan ini ada amal yang disukai oleh Allah. Akhirnya diingat, oh iya betul, zaman dulu kami waktu azan tidak ada seperti sekarang ini, harus naik ke bangunan yang tinggi, kemudian baru di atas bangunan kami tidak langsung ada. Saudara-saudara saya yang pertama yang kedua ini, sebelum ada ini pas naik ke bangunan tinggi, ternyata ke bawah mengintip para wanita, melihat betis-betisnya para wanita. Akhirnya apa? Akhirnya amal yang buruk ini sedikit demi sedikit, lama-lama jadi besar lagi dan tidak diobati. Akhirnya imannya keluar daripada hatinya. Hadirin kepada Allah SWT, kalau kita sudah terlanjur maksiat hadirin, maka bagaimana cepat-cepat kita menghadap pada Allah, cepat-cepat taubat kepada Allah SWT.
dimakan Allah SWT, dan supaya iman kita ini bisa terjaga dimaju dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kita teruskan dakwahnya Rasulullah SAW ini aja. Karena Allah SWT tidak menurunkan para nabi, tidak menurunkan para rasul lagi. Tugas dakwah ini diteruskan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita lihat itikaf di masjid 3 hari 40 hari 4 bulan. Insyaallah itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada benar yang datang daripada Allah, kesalahannya masih banyak belajar. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.